Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Selamat malam Bapak Ibu. Dan saya sangat bersyukur hari ini saya bisa menuntun secara live untuk meditasi soul reflection malam hari ini. Tentu sudah banyak ya tadi saya baca, wah kangen Bunda, demikian juga saya. Jadi radiasi kangennya terasa sampai di sini. Ya mudah-mudahan dengan jumpa kita dan kita bermeditasi bersama akan benar-benar mampu meradiasikan cinta kita kepada seluruh bumi ini, semua orang dan semua makhluk. Kali ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyiapkan diri untuk menyongsong hari yang fitri ya, karena ini berada di bulan Ramadan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang berpuasa ya, dan selamat berbuka. Nah bagi yang tidak, ya tentu ini juga proses bagaimana kita bertoleransi satu sama lain untuk menghargai ya proses puasa, karena kemarin kita sudah bahas mengenai puasa lahir dan puasa batin. Saya rasa dengan puasa lahir sudah tidak ada yang bertanya lagi, karena itu sudah menjadi suatu tradisi yang turun-menurun ya, terus dilakukan dan setiap tahun ya, setiap kesempatan, dan ini berlaku universal. Apa artinya berlaku universal? Ternyata puasa itu tidak hanya untuk umat Muslim saja ya. Jadi ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan yang lain pun tetap melakukan ritual puasa. Apa sebenarnya di balik ini semua? Ya kita sudah bahas kemarin, tapi kali ini karena masih ada yang bertanya mengenai puasa secara batin, maka saya akan ajak nanti pada proses bermeditasi nanti paling tidak memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana sih berpuasa secara batin. Nah, puasa secara batin ini lebih mengarah pada kontrol diri, lebih mengarah pada pemahaman diri kita ya, yaitu untuk menjaga hati untuk tetap bersih ya, menjaga kolbu kita untuk tetap bersih, karena kita akan menjaga kesucian cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan ya, karena kemarin sudah langsung ada pertanyaan ya. Jadi saya juga mumpung hari ini kita lakukan meditasi ya, sekaligus kita berlatih untuk berpuasa. Atau puasa kemarin adalah pembatasan ya, ada yang bilang kerangkeng dan sebagainya. Ya bagaimana kita menjaga proses berpikir kita, batin kita untuk tetap meradiasikan hal-hal yang positif. Ya, jadi puasanya apa? Puasa nggak mikir yang jelek-jelek ya. Jadi jangan berpikiran yang buruk selama bulan yang penuh berkah ini ya. Jadi kita menjaga kesucian batin kita. Bukan berarti kita mendem jeru istilahnya, biar tidak terlihat saya biarkan di dalam ya, marah saya pendem aja, tapi ternyata radiasi marahnya tetap ya, sama aja, itu bukan puasa secara batin. Ya, jadi proses pengendalian pikiran itu sangat
butuhkan ya untuk menggenapi proses puasa secara lahir agar kita mendapatkan sesuatu yang komplit ya, lahir dan batin. Nah, agar kita dapat menjaga pola pikir kita untuk tetap positif, hal yang terpenting kita paham mengapa kita harus melakukan proses puasa ini. Ya, jadi bagaimana kita membuat kedamaian di dalam diri supaya tidak ada pertentangan batin. Nah, ini kalau ada pertentangan batin namanya kita tidak berpantang atau tidak berpuasa ya. Jadi supaya kita damai di dalam diri. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam puasa secara batin ini adalah untuk tidak menyimpan rasa marah ya, karena marah ini terpendam di dalam, maka kita tidak akan bisa damai ya kalau ada kemarahan. Tentunya kita sudah bahas juga di karma reinkarnasi, mungkin waktu itu ada Mas Piyu, bahwa ketika masih ada kemarahan di dalam diri, kita tidak akan mampu meradiasikan cinta lebih banyak kepada banyak orang. Karena yang kita punya marah, tentu yang kita radiasikan atau yang kita bagikan kemarahan kepada banyak orang. Oleh karena itu harus kita berselesaikan proses kemarahan di dalam diri, sehingga yang terradiasi adalah cinta, ya, pencinta kasih, kegembiraan, penerimaan, ya, dan juga bertoleransi, ya. Toleransi hanya bisa muncul pada mereka yang tidak lagi punya kemarahan di dalam diri. Ya, kalau dia masih ada kemarahan, maka yang meledak adalah rasa iri, sombong, ya, kemudian rasa egois, ya, mementingkan diri sendiri. Jadi hal-hal tersebut yang akan muncul. Jadi penting sekali untuk menyelesaikan proses kemarahan Bapak Ibu, sehingga nantinya ketika Bapak Ibu imbangi dengan proses puasa secara lahir ini, kita akan benar-benar merasakan radiasi energi yang positif yang terpancar, ya. Kita akan merasakan kedamaian di dalam diri. Karena ketika orang berpuasa dengan pembatasan makanan, proses metabolisme tubuh, ya, terutama di cakra pusar yang berhubungan dengan proses pencernaan, tentu tidak seaktif ketika kita tidak berpuasa. Nah, proses ini juga akan membantu proses kita untuk lebih tenang, ya, lebih rileks, dan juga proses untuk bagian dari cakra mahkota juga ikut terbersihkan, yaitu tentunya dengan yang kita bahas kemarin, ketika tubuh itu diam, pikiran kita akan aktif. Ya, diam dalam artian proses bekerjanya cakra pusar mulai berkurang, otomatis di cakra mahkota bagian otak ini akan cenderung mengeluarkan hal pikiran-pikiran yang selama ini tersimpan di dalam diri kita tanpa kita sadari. Ya, nah, kesempatan inilah kita gunakan untuk mendelete pikiran-pikiran negatif tersebut. Nah, disinilah yang saya maksudkan dengan puasa secara lahir. Kita berpantang dengan makan, pembatasan makan dan minum. Puasa secara lahir, kita juga membatasi pikiran-pikiran negatif yang terradiasi keluar. Sehingga keselarasan antara lahir dan batin ini akan kita dapatkan. Maka akan muncul kepekaan kita terhadap radiasi-radiasi energi yang terpancar. Ini yang kenapa orang berlatih dengan proses berpantang atau berpuasa. Nah, proses ini tentu membutuhkan latihan, ya. Semakin sering dia berlatih, maka kepekaan terhadap radiasi-radiasi energi juga akan semakin terasah.
Ya, tapi ingat, jangan hanya fokus pada fisiknya saja. Mari kita latih saat ini adalah mengamati proses pikiran yang muncul di dalam diri kita. Jadi ini proses mengenali jati diri kita. Kapan kita melakukan? Ya inilah di bulan Ramadan ini bagi Bapak Ibu yang berpuasa, imbangi juga dengan proses mengoreksi batin. Dari mana caranya? Yaitu amati pikiran-pikiran yang muncul ketika kita berpuasa ini. Paling tidak, yang paling sederhana saja, keinginan untuk makan. Ya orang namanya puasa. Ya jelas kita harus paham, oh ya saya berpantang. Oleh karena itu, kadangkala kita diganggu oleh pikiran-pikiran, wah enak sekali kalau minum es, enak sekali kalau makan. Itu sudah merupakan bagian ya ketidakdamaian di dalam diri. Kalau kita paham, maka kita akan selaraskan perintahkan tubuh, oh ya saya berpuasa, nanti jam sekian saya akan berbuka. Maka tubuh akan mengikuti selaras dengan pikiran kita. Dan pikiran kita pun akan diselaraskan. Nah, bagaimana cara berlatih seandainya muncul pikiran-pikiran yang ya itu tadi, kok tiba-tiba saya mikirin makanan yang enak dan sebagainya. Tentu itu akan membuat kita tidak tenang ya. Nah, kita sadari saja, oh ya, saya masih banyak punya pendaman dengan nafsu, keinginan untuk makan ini, makan itu. Oh ya, saya masih miliki. Dan gunakanlah kekuatan cahaya cinta dan energi Tuhan untuk melepaskan atau mendelete hal tersebut. Ya, jadi komputer aja kalau penuhan juga bisa hang ya. Apalagi otak manusia terlalu penuh dengan pikiran-pikiran negatif, maka kita pun akan ruwet. Oleh karena itulah kita melakukan puasa secara batin untuk mendelete hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran negatif yang muncul. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengamati proses ini dan menggunakan kekuatan cahaya cinta dan energi Tuhan yang akan kita turunkan hari ini, malam hari ini, untuk lebih mengenal jati diri kita, mengenal apa proses pikiran kita. Ya, jadi memang butuh waktu untuk proses ini, karena bayangkan berapa banyak pikiran yang muncul dan seberapa sering kita harus mendelete hal-hal negatif untuk latihannya. Nanti kalau kita sudah banyak mendelete, tentu proses keruwetan di dalam diri akan cenderung lebih tenang. Nah, itu harapan kita. Kita bisa menerima, lebih ikhlas, lebih berserah ketika kita menyadari, oh ya, saya masih punya hal negatif tersebut. Kalau kita tidak menerima bahwa kita itu masih berpikiran negatif, maka penolakan-penolakan akan muncul terus. Disinilah kita belajar jujur pada diri kita sendiri. Ya, siapa yang sering tidak jujur? Banyak orang lebih mudah jujur pada orang lain, tapi sulit untuk jujur pada dirinya sendiri, mengakui kesalahan kita, mengakui kekurangan kita. Ya, dari Bapak Ibu yang ada di sini saja yang jujur pada diri sendiri, 10, 20, 30, lah cuma 30%. Berarti 70% tuh sering berbohong pada diri sendiri. Ya, ini yang harus dilatih untuk berlaku jujur pada diri sendiri, mampu memahami, menerima kekurangan diri dan melihat kelebihan diri kita. Ya, jadi kita akan lihat hal ini bersama-sama. Kita coba, nanti saya ajak hening dan amati pikiran apa yang muncul pertama. Ya, pikiran apa yang muncul pertama dan coba selesaikan, pahami kenapa. Dan nanti kalau sudah Bapak Ibu paham kayak apa sih rasanya mendiamkan fisik, maka pikiran akan loncat-loncat. Ya, tiba-tiba ingat ini, tiba-tiba ingat itu, ya. Tidak selesai kalau diikuti. Pikiran kita jadi ngelantur. Dan di sini Bapak Ibu harus bisa mengatakan cukup pada pikiran pertama saja. Oh ya,
tandai, oh iya itu pikiran saya, dan lepaskan. Ya istilahnya biarkan kekuatan Tuhan mendelete hal-hal yang negatif tersebut. Sadari saja, oh ya saya masih berpikir negatif sama si A. Sadari dan biarkan kekuatan Tuhan mendelete. Karena bagaimanapun dari pikiran kita itu membentuk energi. Dan energi ini melekat di aura kita, ya. Dan kita harus membersihkan. Pemurnian batin itu membersihkan energi negatif yang melekat di aura kita. Dan yang mampu membersihkan hanyalah kekuatan Tuhan dengan cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Jadi kalau kekuatan kita sendiri nggak bisa, oh saya ambil ini pikiran negatif saya buang, saya lempar. Nggak bisa. Ya, karena untuk mampu membersihkan energi-energi dari pikiran negatif, perasaan negatif kita, butuh power kekuatan yang lebih tinggi, yaitu kekuatan Tuhan. Nah, dari sini kita paham bahwa sejatinya setiap manusia harus terhubung dengan Tuhannya. Tidak bisa mereka berupaya sendiri. Nah, proses perjalanan dari reinkarnasi dan kehidupan ini hanya untuk proses kesadaran manusia saja. Menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhannya. Untuk apa? Untuk menyikapi hidup kita, menyelesaikan beban-beban kita, dan tentunya membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi saya tidak ingin aura Bapak Ibu itu penuh dengan pikiran-pikiran negatif yang nempel-nempel, ya, jadi auranya gelap. Nah, di sini kan prosesnya adalah proses pencerahan. Berarti setelah meditasi, hal-hal yang negatif di aura ini harus bersih dong. Sehingga nanti selesai meditasi, wow, kinclong, auranya bercahaya. Ini baru namanya benar-benar pencerahan, tercerahkan, mencapai enlightenment. Jadi kalau nggak ada proses berubahnya secara energi, berarti hanya kata-kata doang, kata-kata indah saja. Ya, tidak ada powernya. Tapi kita di sini selalu diimbangi dengan proses perubahan secara energi. Ini ada dari tim kreatif, bagaimana cara terhubung dengan Tuhan Bunda. Nah, rasanya semua manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan itu membutuhkan untuk terhubung dengan Tuhan. Dan pasti terhubung, cuma kapasitasnya berbeda setiap orang. Jadi antara Tuhan dengan ciptaannya ada tali yang menghubungkan yang disebut dengan antakarana, ya, jalur itu. Jadi yang menurunkan cahaya Tuhan dalam kesadaran roh atau atman, ini ada tali di cakra mahkota. Semakin berserah seseorang, semakin keimanan seorang semakin besar, keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan semakin kuat, dan keberserahan kepada Tuhan semakin besar, maka antakarana ini semakin kuat, ya, semakin lebar. Nah, untuk proses ini bisa dicapai yaitu dengan kebersihan hati. Semakin bersih diri kita dari kekotoran batin, ya, jadi kenapa saya ajak Bapak Ibu puasa batin? Semakin bersih seseorang dari kekotoran batin, yaitu marah, cemas, takut, tidak percaya diri, ya, iri hati, sombong, dan hal-hal yang gelap tadinya, maka cahaya Tuhan akan masuk dalam tubuh kita. Cakra jantung ini akan semakin cinta kasih akan muncul di dalam diri kita, dan otomatis cakra mahkota kita semakin aktif. Maka jalur keterhubungan kita dengan Tuhan akan semakin kuat, semakin besar. Ya, jadi di sini proses seseorang terhubung dengan Tuhannya itu dapat terukur dengan metode soul meter, ya, dapat diukur, dan tentunya di sini juga kita jadi tahu dong bagaimana orang lain, ya, walaupun dia menutupi dengan mungkin atribut-atribut yang menunjukkan bahwa dia seorang yang suci, tapi belum tentu, ya, karena ternyata
dia masih banyak punya kemarahan, dia masih menghakimi orang lain, dia masih menghujat orang lain, dia masih iri dengan orang lain, dia masih punya kesombongan, dia masih egois dan sebagainya. Ya, itu tidak mencerminkan cahaya Tuhan di dalam dirinya. Oleh karena itu, mereka-mereka yang rajin melakukan puasa secara batin ini, mereka akan nampak bercahaya karena kekuatan Tuhan ada di dalam dirinya, dan secara karakter mereka menjadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang penuh dengan cinta kasih. Jadi proses puasa batin ini bisa dilakukan kapan saja, ya. Bahkan kalau menurut saya setiap hari harus Bapak Ibu lakukan. Ada tadi yang bertanya, saya tidak bisa berpuasa secara berfisik, ya. Memang banyak orang yang mengatakan sulit untuk berpuasa secara berfisik. Karena ya mungkin kondisi kesehatan tidak baik, ya tidak terlatih. Itu tidak masalah bagi saya, tapi mari kita tingkatkan ya dengan berpuasa secara batin. Karena ini tentu akan jauh lebih sulit ya. Saya nggak bilang puasa batin itu lebih gampang, tidak. Itu lebih sulit daripada membatasi pola makan dan minum saja. Karena kita harus mengamati proses pikiran kita dan kita harus jujur jujur pada diri kita bahwa itu salah, pikiran saya salah. Pikiran saya harusnya tidak demikian. Saya menyadari dan saya mengakui ya saya salah. Nah, di sini perlu kerendahan hati. Ya, ini ada yang nanya, es teh manis apa es teh tawar? Apakah puasa batin itu artinya mengolah batin? Iya. Mengolah rasa yang muncul dari pikiran dan perasaan kita. Ya, jadi ini yang terpenting karena inilah puasa batin yang sebenarnya menumbuhkan proses spiritual. Jangan salah ya Bapak Ibu, puasa batinlah yang membuat proses bertumbuhnya spiritual. Karena dengan kesadaran-kesadaran yang tumbuh, dengan Bapak Ibu mengenali jati diri Bapak Ibu, mengenali proses pikiran Bapak Ibu bisa mengelolanya, ya, mengolahnya, maka secara otomatis ya cakra-cakra Bapak Ibu akan bertumbuh dan proses kesadaran Bapak Ibu bertumbuh dan spiritual Bapak Ibu pun semakin menguat atau semakin ya mampu mengarah pada cahaya Tuhan. Nah, itu yang saya bahas kemarin di puasa lahir dan batin. Nah, mudah-mudahan pemahaman ini akan melengkapi ya puasa Bapak Ibu secara lahir. Ini ada rekap tulisan yang bertanya, apakah harus puasa lahir lulus dulu baru mulai belajar puasa batin? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu. Kalau di awal orang yang mungkin sulit untuk mengamati diri kita, saya nggak tahu ya, saya tuh mikirin apa ya, saya nggak paham ya. Ya mungkin puasa secara lahir dibutuhkan dulu. Karena otomatis ketika tubuh ini diam ya dengan pola makan dan yang saya bahas tadi, otomatis pikiran kita akan menguat, loncat-loncat. Jadi kita bisa mengendalikan, mengolah rasa dari pikiran kita. Ya, karena ada pembatasan dari pola makan dan minum tadi. Tapi kalau kita sudah seperti kita paham dengan proses energi, bisa melakukan soul matter tanpa puasa secara lahir pun kita sudah bisa mengamati pikiran apa yang terradiasi dari diri kita dan kita akan bisa menyelesaikan. Nah, seperti juga proses meditasi soul reflection ini ya, ini juga bagian dari proses puasa batin karena kita berlatih terus ya. Jadi kita berlatih saja. Ya, tetap butuh proses untuk sampai terjadi kondisi yang hening. Oke, ini ada pertanyaan dari Sandi Damayanti. Bunda, saat sholat, tolong biar saya bisa baca. Agak turun ya, nggak terlihat. Oke.
Diturunkan lagi dikit atau? Iya. Atau mungkin dibacakan atau? Iya. Bunda saat sholat kenapa pikiran sering loncat ya? Padahal tubuh kan nggak diam saat sholat. Cuma untuk bikin pikiran tenang agak sulit. Iya. Ya, ini salah satunya pada waktu sholat kenapa pikiran loncat-loncat ya. Ya, padahal tubuh tidak dalam kondisi diam ya. Tapi kan bergeraknya hanya pada saat-saat tertentu ya. Jadi itu juga dalam kondisi yang kita butuh hening untuk di beberapa saat. Tapi ternyata kita sulit sekali mengendalikan pikiran kita loncat-loncat, tidak bisa penuh kesadaran dalam proses itu. Ya karena kita belum terlatih mendilit tadi. Ya. Pada saat kita diam seperti proses meditasi ini pasti banyak, kalau kita hanya diam pikiran kita pasti akan loncat terus, karena memang demikianlah hukumnya. Ketika tubuh diam pikiran akan loncat ya, sedangkan ketika tubuh bergerak pikiran akan diam ya. Sedangkan pada saat sholat itu kan kita menyiapkan, oh ya saat ini saya mau sholat, sudah fokus ya, persiapan dan semuanya. Di sini kan sudah tidak bergerak jalan kemana-mana ya, jadi itu yang menyebabkan pikiran kita sudah mulai terlontar. Nah, gunakan kesempatan tersebut memang lebih baik sebelum ya kalau Bapak Ibu sudah paham dengan proses soul reflection, lakukan terlebih dahulu soul reflection ini untuk hening, menurunkan cahaya cinta energi Tuhan di dalam diri kita. Kemudian selesaikan dulu dengan proses mengolah rasa ini. Sadari hari ini saya marah enggak? Saya minta maaf, memaafkan. Oh saya tadi begini. Selesaikan dulu batin kita sampai kita merasa tenang. Nah ketika kita sudah tenang, barulah kita melakukan sholat. Nah di sini kita akan merasakan betapa kusyuknya proses doa kita ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Bapak Ibu yang Muslim, yang lain pun, agama lain pun, kalau bisa sebelum kita berdoa untuk menambah kekusyukan, selesaikan dulu dengan mengolah rasa. Ya, dengan soul reflection. Saya bilang meditasi ini soul reflection, mengolah rasa, karena kita mengamati pikiran yang muncul atau kejadian-kejadian apa yang terjadi pada diri kita, dan dengan melibatkan kekuatan cahaya, cinta dan energi Tuhan, kita minta maaf, memaafkan dan menerima proses tersebut. Ya, di sini perlu jujur pada diri kita sendiri. Kalaupun ada rasa tidak suka, ya Tuhan, saya memang tidak suka dengan proses ini. Saya minta maaf. Ya, saya akan mengolah rasa saya. Saya tidak akan meradiasikan marah keluar. Saya memahami kenapa si A melakukan ini. Jadi ini proses olah rasa. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu untuk mencapai kedamaian. Nah, tujuan kita kan di bulan Ramadan ini adalah menyiapkan diri untuk sesuatu yang besar di hari yang fitri. Ya, jadi mari kita lakukan hal ini mumpung ini bulan yang baik untuk puasa secara batin. Tapi kalau bisa lakukan setiap hari. Ya, pagi hari sebelum melakukan apapun heninglah, lakukan soul reflection, sadari ya, bersyukur, ya, ikhlas menerima, dan semua pasti akan baik nantinya. Jadi kita akan jauh lebih tenang dalam menghadapi semua proses hidup kita. Ya, saya rasa itu yang bisa saya bagikan ya, sebelum kita rasanya jamnya cepat banget nih berjalan. Ya, kita akan menyiapkan untuk bermeditasi. Ya, ini ada Tut Jaya. Bunda, berarti sebelum sembahyang kita meditasi dulu untuk mengolah rasa. Benar sekali. Ya, benar sekali. Itu yang kita bagikan di workshop Soul Matter, sehingga kita tahu apakah saya benar-benar sudah siap untuk menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri. Jadi berdoa, sholat atau apapun itu bukan sekedar ritualnya,
Tapi makna yang terpenting, apakah kita sudah siap untuk menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita? Nah, tentunya di sini kita harus mengenal diri kita. Oh ya, saya tadi lagi marah Tuhan. Oh ya, saya punya menyimpan kemarahan, meradiasikan kemarahan. Kalau kita meradiasikan kemarahan di dalam diri, bisakah cahaya Tuhan memasuki diri kita? Tidak. Ketika kita benci seseorang, bisakah cinta Tuhan memasuki tubuh kita? Tidak. Ya. Ketika kita menghujat orang lain, bisakah kekuatan Tuhan memasuki tubuh kita? Tidak. Ya, jadi kita harus benar-benar menyiapkan batin kita untuk bersih. Barulah kita menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Nah, inilah yang membuat proses doa, sholat atau apapun itu tidak hanya sekedar ritual atau mantra yang sekedar diucapkan, tapi benar-benar menguatkan energi di dalam diri kita. Ya, ini rekap tulisan, gak cuma puasa, wudhu juga lahir batin. Nah, ya benar. Ketika kita melakukan wudhu itu kan sebenarnya mensucikan dulu, membersihkan. Ya, tidak hanya anggota tubuh kita saja, tapi juga batin kita harus bersih dahulu. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan benar-benar memahami, ya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar melakukan saja, tapi memaknai proses kebersatuan kita dengan Tuhan, menyiapkan diri kita dengan kebersihan batin itu untuk menghadirkan cahaya cinta dan energi Tuhan di dalam diri kita. Maka mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan proses meditasi soul reflection ini akan merasakan ketenangan, perubahan secara karakter menjadi lebih halus, lebih tenang, dan tentunya juga akan mendapatkan proses kesehatan. Ya, apalagi di masa pandemi. Wah, cemas Bunda, ini ada lagi yang baru, klaster ada, wah segala macam. Kalau kita ikutin, kita jadi panik. Tapi begitu kita terus rajin melepas kecemasan, ketakutan, berserah kepada Tuhan, maka kita bisa menjalani hidup kita dengan tenang. Dan jangan salah, dengan proses kita selalu dipenuhi dengan cahaya cinta dan energi Tuhan, inilah proses perlindungan Tuhan di dalam diri kita, dan juga membuat tubuh kita jauh lebih sehat, karena sistem imun tentu akan menguat di dalam diri. Ya, jadi itu apa yang saya bagikan Bapak Ibu. Nanti kita tidak cuma berteori, ya, kita akan lakukan bersama. Saya akan menuntun. Dan sebelum proses ini, izinkan saya untuk memberkati donasi. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih, ya, dan juga untuk meditasi online ini, sehingga proses kita dapat bertumbuh bersama. Bahkan dari donasi yang Bapak Ibu juga telah Bapak Ibu donasikan, kita bersepakat juga untuk menyiapkan proses penyiaran yang lebih baik, ya, juga untuk pembangunan center di Jogja untuk Bapak Ibu nantinya bisa belajar di sana, jadi nggak harus jauh-jauh datang ke Denpasar, ya. Saya bisa datang ke Jogja dan Bapak Ibu dari yang di Pulau Jawa bisa ke sana. Ya, mudah-mudahan itu mewujud secara cepat sehingga nanti proses belajar kita juga bisa menjadi lebih baik. Ya. Oke, saya akan memberkati donasi ini. Mohon Bapak Ibu juga hening sejenak, karena bagaimanapun dengan memberkati donasi ini akan membantu mereka-mereka yang telah berdonasi. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini.
Berkatilah teman-teman saudara kami yang telah berdonasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan juga meditasi online ini. Biarlah donasi yang telah mereka sumbangkan dapat membersihkan hambatan kesehatan mereka, hambatan hubungan mereka, hambatan kemakmuran mereka, dan hambatan spiritual mereka, agar mereka semua dapat bertumbuh lebih baik dengan kesehatan yang lebih baik, terutama di masa pandemi ini. Hubungan yang lebih harmonis dengan keluarga dan orang-orang yang bersesuaian dengan mereka, kemakmuran yang berlimpah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi, pertumbuhan kesadaran jiwa yang lebih tinggi terjadilah. Dan terima kasih Tuhan atas donasi ini. Kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Meditasi Online, biarlah donasi ini dapat kami gunakan untuk proyek-proyek kemanusiaan kami, untuk dapat menyebarluaskan pembelajaran berhubungan dengan cinta kasih, untuk proses mengenal jati diri, agar mereka dapat terhubung dengan kekuatan Tuhan, menyebarkan cinta dan kedamaian pada jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh. Terjadilah. Terima kasih Tuhan atas pemberkatan ini. Dan terima kasih Engkau telah melayakkan kami semua untuk berbagi cinta dan kedamaian di muka bumi ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kebaikan akan datang pada Bapak Ibu semuanya dengan untuk kualitas hidup yang lebih baik tentunya, dan proses peningkatan kesadaran jiwa kita terus bertumbuh. Nah, untuk nanti kita akan menyiapkan diri untuk bermeditasi. Mungkin kalau Bapak Ibu mau break sejenak untuk ke toilet, dan untuk itu kita bisa melihat cuplikan dari penyelesaian karma 3 saya dapatnya. Ya, 3 ya. Kita lihat bersama sambil saya juga menyiapkan diri sejenak. Masalah-masalah yang ada dalam proses kehidupan ini, sumbernya ujung-ujungnya adalah masalah keluarga. Banyak orang yang tidak paham bagaimana cara menyelesaikan hubungan karma keluarga atau karma kelompok dengan karma personal. Begitu kuatnya ikatan keluarga membuat beberapa orang sangat terikat dengan keluarganya. Tentunya kita semua ingin membuat keluarga kita bahagia. Tapi karena ikatan yang terlalu kuat, bukan membuat kita bahagia, tapi membuat kita menderita. Ya, kita akan lanjutkan dengan proses meditasi Bapak Ibu. Dan tadi saya sudah bahas, tentunya ini adalah persiapan untuk sesuatu yang besar, sama dengan proses puasa, upawasa ya. Kita menyiapkan diri dulu untuk menyambut masuknya cahaya, cinta, dan energi Tuhan yang luar biasa ke dalam diri kita. Nah, untuk itu harus ada proses pemurnian batin dulu ya. Kita akan lakukan bersama-sama
bisa nanti Bapak Ibu ulang-ulang ya meditasi ini sampai ya kita benar-benar siap untuk menyambut hari raya Idul Fitri nantinya. Oke, musiknya. Siapkan diri kita untuk proses meditasi. Ya, di sini secara berfisik kita butuh duduk yang nyaman, bisa dengan proses duduk atau bisa dengan berbaring, tidak masalah. Lakukan senyaman mungkin. Kita persiapkan dulu fisik kita. Selama proses ini, lekatkan lidah ke langit-langit mulut, tempelkan saja agar sirkulasi energi mengalir di dalam diri kita. Dan ikuti tuntunan dari saya sambil mengamati diri Bapak Ibu masing-masing. Ya, saya akan mengambil sesi yang paling sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan setiap hari. Setelah kita menyiapkan secara fisik, mari kita siapkan secara batin, yaitu proses energinya. Apa yang dimaksud dengan proses menyiapkan secara batin atau energi? Mari kita sadari konsep jiwa, ya. Sadari cahaya, percikan cahaya Tuhan, roh atau Atman di dalam diri kita. Dan jiwa adalah kekuatan Atman, roh, di mana juga terekam semua rekaman-rekaman proses reinkarnasi kita. Maka disitulah disebut dengan rekaman jiwa. Sadari jiwa dan sadari untuk terhubung dengan Tuhan, kita sebenarnya tidak menggunakan fokus pada fisik, tapi pada proses batin atau energinya. Dan untuk itu kita membutuhkan tuntunan atau jembatan penghubung antara energi manusia kita dengan Tuhan melalui jiwa luhur. Bagi yang beragama Islam, niatkan terhubung dengan Nabi Muhammad. Bagi yang Kristen dan Katolik, niatkan terhubung dengan Yesus. Bagi yang Buddha, terhubung dengan Sang Buddha. Bagi yang Hindu di Nusantara, niatkan terhubung dengan Betara Yang Guru atau Maharesi Agastya yang membawa pemahaman Hindu Buddha masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Dan bagi yang beraliran kepercayaan, niatkan terhubung dengan Sang Guru yang merupakan bagian dari jiwa luhur, karena tidak semua guru adalah jiwa luhur. Dan melalui jiwa luhur yang terlahir inilah, barulah secara energi kita dapat terhubung dengan Tuhan. Niatkan, saya terhubung dengan Tuhan secara energi. Karena Tuhan tidak berfisik. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Karena jiwa kita berada di dalam tubuh fisik ini. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya.
Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan yang Maha Besar, Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya sangat bersyukur malam hari ini karena kami semua tergabung secara energi bermeditasi malam hari ini untuk menghadirkan kekuatan-Mu di muka bumi ini. Cahaya, cinta, dan energi-Mu mengalir pada semua orang yang bermeditasi malam hari ini. Dan tentunya ini akan menghadirkan cahaya yang sangat luar biasa di muka bumi ini. Tuhan, jadikanlah kami semua sebagai saluran berkat-Mu untuk cahaya, cinta, dan energi-Mu untuk semua orang dan semua makhluk di muka bumi ini. Terjadilah. Dan kami bersyukur kami menjadi saluran-Mu, karena kami menyadari kami sangat membutuhkannya Tuhan, agar cahaya, cinta, dan energi ini yang mengalir dalam diri kami akan membantu kami semua untuk terbersihkan atau termurnikan, tersucikan dari semua kegelapan-kegelapan yang kami ciptakan dari pikiran dan perasaan kami. Tentunya ketika kita hening duduk, tubuh fisik saya diam, maka kami barulah dapat mengamati diri kami masing-masing. Bantulah kami ya Tuhan, dengan kekuatan cahaya, cinta, dan energi-Mu untuk membersihkannya. Karena kami mengakui, ya, kami belum benar-benar bersih, kami belum benar-benar termurnikan, kami belum benar-benar tersucikan. Karena kehendak bebas di dalam diri kami seringkali muncul dan menguat, sehingga kami semua mempunyai banyak keinginan, banyak pikiran negatif, dan banyak hal-hal yang tentunya mengotori tubuh energi kami. Sadari proses ini, mari kita hening sejenak. Sadari satu hari ini, kejadian apa yang telah Bapak Ibu alami. Bagaimana kondisi Bapak Ibu terbangun pagi hari ini? Sudahkah kita bersyukur di pagi hari karena kita telah terbangun dalam kondisi sehat? Atau kita mengeluh karena tubuh sakit semua, kurang tidur, tidak nyenyak, dan banyak hal? Amati diri kita. Sadari dan cobalah untuk jujur pada diri kita sendiri. Sudahkah saya bersyukur hari ini? Sudahkah saya menghargai tubuh fisik ini yang lelah seharian beraktivitas? Sudahkah saya menjaga tubuh fisik ini dengan makanan yang baik? Jangan lupa, tubuh fisik adalah kendaraan bagi jiwa kita. Apabila tubuh fisik kita rusak, maka waktu kita pun menjadi terbatas untuk menyelesaikan misi jiwa yang belum terselesaikan. Kita akan rugi. Oleh karena itu, cobalah amati dari kita sendiri. Mintalah maaf pada tubuh fisik kita
ketika kita tidak benar-benar menjaganya dengan baik. Karena kita egois, keinginan kita saja yang ingin dituruti, padahal tubuh fisik tidak mampu menampung. Misalkan dengan makan berlebihan, memasukkan racun ke dalam tubuh, atau memaksa tubuh untuk bekerja terlalu berat. Cobalah amati diri dan cobalah untuk jujur berhubungan dengan tubuh fisik ini. Karena ketika ada penolakan dengan tubuh kita, maka tubuh akan bereaksi dengan sakit, dengan stres, dan banyak hal. Tadi sebelum meditasi ada 50% yang tidak menghargai tubuh fisiknya, menolak tubuh fisiknya, dan tidak menjaga tubuh fisiknya dengan baik. Cobalah untuk jujur, amati, dan mintalah maaf pada tubuh kita masing-masing, dan tentunya mintalah maaf kepada Tuhan, karena Tuhan sejatinya telah memberikan tubuh yang luar biasa kepada kita semua. Tapi ternyata kita tidak mampu menjaga tubuh ini dengan baik. Maafkan saya Tuhan. Saya baru menyadari ketika tubuh saya sakit, rusak. Saya baru menyesalinya. Maafkan saya, tubuh saya. Dan saya akan mulai menjaga tubuh ini untuk lebih baik. Cobalah jujur dengan diri kita sendiri berhubungan dengan tubuh fisik. Ada beberapa yang menolak tubuh fisiknya. Mintalah maaf. Seperti saat ini di bulan puasa, pahamilah mengapa Bapak Ibu harus berpuasa, dan ajaklah tubuh fisik kita untuk berdialog. Ya, saya berpuasa, saya menyiapkan tubuh saya untuk menjadi lebih sehat, tidak hanya sehat secara lahir, juga sehat secara batin. Maka tubuh saya akan menjalani proses puasa ini dengan baik. Berdamailah dengan proses ini dan rasakan reaksi tubuh selama kita meniatkan untuk berpuasa. Karena ketika selaras antara pikiran dengan tubuh, kita akan menjalani atau mampu melewati proses puasa di bulan Ramadan ini dengan lebih tenang. Karena tidak ada gejolak dari fisik kita. Ya. Saya sudah ukur, ternyata semua sudah selaras. Ya, tubuh fisik dengan proses batin. Sekarang kita fokus pada batin atau energi dari radiasi yang terpancar dari pikiran dan perasaan kita. Kita mulai mengolah rasa. Karena ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu untuk setiap hari. Amati terlebih dahulu dengan proses kemarahan, karena energi kemarahan itu sangat kasar dan sangat menyakitkan. Sadari pagi ini,
hingga siang atau malam. Hal-hal apa saja yang memicu kemarahan kita, membuat kita tidak damai. Bayangkan satu persatu, dan tentunya yang lebih paham adalah Bapak Ibu masing-masing. Ya, saya bersyukur di yang bermeditasi saat ini hanya 20% saja yang masih memendam kemarahan. Mungkin baru awal-awal bergabung dengan meditasi ini. Sadari, jangan biarkan kita memendam kemarahan. Terus bagaimana? Apakah kita tidak boleh marah? Pahami mengapa kita harus marah. Cobalah lihat proses yang membuat kita muncul marah. Ya, mungkin kita tidak berkesesuaian dengan orang tersebut, atau keinginan kita ingin diikuti. Ketika mereka tidak mengikuti keinginan kita, maka kita meledak kemarahannya. Pahamilah proses ini dan cobalah untuk menerima apapun yang orang lain lakukan, karena itu bagian dari karma yang dia bentuk sendiri. Tetap jaga pikiran untuk positif. Kalau saya marah, berarti saya membentuk karma baru yang negatif. Maka itu akan kembali pada saya. Ingatlah hukum tabur tuai. Ketika kita menanam kemarahan, maka kita akan menuai kemarahan lebih banyak. Maka sadari, saya tidak mau hidup saya penuh dengan kemarahan. Maka penyelesaiannya adalah dengan memaafkan banyak orang dan meminta maaf. Ya, saya juga belum bagus banget dalam proses mengelola. Saya juga tidak seterusnya benar. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Dan semua orang belajar dari kesalahan. Sadari hal tersebut. Dan jangan biarkan kemarahan tersimpan di dalam diri kita. Rugi kalau saya menyimpan marah di dalam diri. Saya menjadi tidak damai. Dan sebenarnya yang paling penting dalam pengelolaan marah ini, ketika saya menyimpan marah, maka cahaya, cinta, dan energi Tuhan tak akan memasuki tubuh kita. Dan saya tidak mau sendiri, saya membutuhkan Tuhan untuk menuntun hidup saya. Kalau saya terus membiarkan kemarahan di dalam diri, maka saya terus akan dalam kegelapan. Pahami hal ini dan sadari secara batin kita tidak harus bertemu orang yang bermasalah dengan kita, karena energi melintasi ruang dan waktu. Cukup secara batin dalam hati Bapak Ibu saja. Bayangkan orang-orang yang bermasalah dengan kita dan maafkan mereka, karena mereka menyakiti hati kita. Tapi kita pun sebenarnya seringkali melakukan kesalahan dan menyakiti hati mereka. Mintalah maaf dalam proses ini. Bersihkan batin kita dari kemarahan. Tuhan, rasanya sulit untuk memaafkan mereka. Ketika kita mengatakan hal itu, berarti kita belum benar-benar ikhlas memaafkan. Lakukan terus-menerus sehingga kita benar-benar plong, sehingga kita tidak terbebani oleh kemarahan ini. PR Bapak Ibu setiap hari, amati proses kemarahan kita.
Mungkin memang harus berlatih, bertahap, tapi lama-kelamaan semuanya akan menjadi lebih mudah. Karena merekam kemarahan telah terjadi mulai dari lahir hingga saat ini. Tentunya untuk membersihkan butuh juga dicicil sedikit demi sedikit. Hanya dengan kekuatan cahaya, cinta, dan energi Tuhanlah kita dapat membersihkan semua energi kemarahan yang menempel di aura kita atau terpendam secara batin. Ya, ini prosesnya sudah mulai terbersihkan. Dan amati kembali. Ketika kita menjalani hidup, pasti ada harapan, keinginan untuk menjadi lebih baik, ingin sukses. Tapi seringkali kesuksesan kita dicuri oleh kecemasan, ketakutan, tidak percaya diri. Dan ini membuat kita terpuruk. Amati proses ini dalam diri. Dan jujur kembali pada diri kita, ya saya sebenarnya pingin tapi saya tidak percaya diri. Sadari hal ini dan biarlah dengan cahaya cinta energi Tuhan membersihkan pendaman-pendaman batin yang negatif tadi. Amati kembali satu hari ini apakah saya meradiasikan cemas atas sesuatu yang belum terjadi. Cemas terhadap keluarga, cemas terhadap banyak hal yang belum terjadi. Dan tarik pikiran kembali. Jangan biarkan kecemasan kita terus berlanjut. Tarik pikiran kita, sadari ya, kenapa saya harus cemas? Itu belum terjadi. Dan katakan cukup. Kita mulai mengolah rasa, ya kenapa saya harus cemas? Itu belum terjadi. Ingat hukum tabur tuai. Kalau saya menanam baik, pasti saya akan menuai baik. Tapi kalau saya terus meradiasikan cemas, karena hukum energi mengikuti pikiran, maka apa yang kita cemaskan itu akan mewujud. Dan tentunya kita tidak ingin hal tersebut mewujud secara berfisik. Maka delete-lah pikiran-pikiran cemas tersebut dengan cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Bagi mereka yang sudah belajar soul matter tentu sudah mampu mengidentifikasi radiasi-radiasi tersebut dan mendilit dengan proses energi, cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Tapi bagi mereka yang belum, sadari saja, jujur pada diri sendiri, ya saya cemas. Dan saya tidak ingin cemas saya terus meradiasi. Maka biarlah cahaya, cinta, dan energi Tuhan membersihkan kecemasan dalam diri saya. Dan perkuat di dalam diri itu belum terjadi. Kalau saya terus memikirkan, maka hukum di alam ini membuat itu akan terjadi. Saya tidak ingin hal yang buruk terjadi. Maka perintahkan pada pikiran kita, stop. Saya tidak mau hal itu mewujud. Saya menarik pikiran saya. Saya hanya akan memikirkan hal-hal yang positif. Semua akan baik-baik saja. Tuhan akan menjaga saya karena cahaya, cinta, dan energi Tuhan memasuki tubuh saya dan melindungi diri saya.
perkuat keyakinan kita akan proses ini. Semakin kita jujur pada diri kita sendiri dan mengakui kekurangan kita, maka hal-hal yang negatif tersebut akan lebih mudah untuk dibersihkan. Satu kegelapan terbersihkan, maka 1 poin kekuatan Tuhan masuk ke dalam tubuh. 1 kilo misalkan kegelapan terbersihkan, maka 1 kilo kekuatan Tuhan masuk. Demikianlah hukum energi. Energi memasuki atau mengisi ruang yang kosong, dan tugas kita adalah mengosongkannya, melepas, mendilit hal-hal negatif agar kekuatan Tuhan memasuki tubuh kita. Inilah proses mengolah rasa, dan tentunya setiap hari rasa yang muncul di dalam diri kita itu berbeda-beda. Pahami dan selesaikan sampai kita merasa tenang, sampai kita merasa damai. Bayangkan sesuatu yang membuat kita stres, tegang, misalkan target atau pekerjaan atau apa. Sadari ya, saya punya batas kemampuan. Yang penting saya melakukan tugas saya semampu saya. Sadari ketika kita malas, ya jujur, ya sebenarnya saya bisa tapi saya malas. Bebaskan kemalasan dan ya saya harus berjuang, saya harus bisa. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Yang penting saya harus berupaya menjadi lebih baik. Saya harus percaya diri. Ya, itulah salah satu proses cara mengolah rasa. Mari amati diri. Amati rasa yang tidak nyaman pada diri Bapak Ibu. Ada yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, saya sakit. Kenapa saya sakit terus? Amati pikiran, apakah kita terus memerintahkan tubuh untuk sakit? Dilitlah perintah tubuh untuk sakit. Dengan kekuatan Tuhan, ya saya tahu Tuhan, saya terus berpikiran sakit, pantas dah tubuh saya sakit. Sekarang saya paham. Saya membersihkan semua pikiran sakit dalam diri saya. Dan saya akan menguatkan bahwa tubuh saya sehat, tubuh saya bugar. Saya ingin Bapak Ibu sehat semuanya di era pandemi ini, maka bebaskan diri dari pikiran sakit dan afirmasikan atau perkuat pikiran tubuh saya sehat, tubuh saya bugar. Baru 70% yang bermeditasi yang mampu berpikiran tubuh saya sehat, tubuh saya bugar. Ingat, terlebih dahulu jujur pada diri kita sendiri, identifikasi bahwa saya mikirinnya jelek terus, saya mikirinnya terus sakit, maka tubuh saya akan sakit. Sekarang saya mengubah pikiran saya. Biarlah kekuatan Tuhan membersihkan pikiran buruk saya dengan saya sakit. Saya ubah pikiran saya sehat. Dengan kekuatan power Tuhan, saya mengatakan tubuh saya sehat, tubuh saya bugar. Ya, sudah naik 90%, masih ada 10% yang masih mungkin belum benar-benar menyadari bahwa dia masih menyimpan pikiran tubuh saya, merintah tubuh sakit. Ya, ini sudah mulai bertambah. Ya, terima kasih. Berarti Bapak Ibu mulai aktif untuk
mendelete pikiran-pikiran negatif dan menguatkan pikiran yang positif. Karena energi mengikuti pikiran. Mari kita ciptakan kualitas hidup kita yang baik dengan pikiran yang positif. Mengolah rasa. Berdamailah dengan semuanya, jalani hidup dengan penuh syukur. Pahami lagi kapan saya bersyukur. Sudahkah saya bersyukur dengan hubungan saya? Saya menerima orang lain apa adanya. Saya membiarkan mereka bertumbuh menjalani takdir atau karmanya masing-masing. Saya tidak mengatur hidup orang lain, membiarkan mereka menjalani sesuai karma takdirnya. Tapi saya akan membantu seandainya mereka terbuka dan ingin menjadi lebih baik. Saya akan membantu mereka menjadi lebih baik. Karena kesadaran perlu ditumbuhkan secara personal. Proses bertumbuhnya jiwa, kesadaran jiwa tergantung pada pilihan mereka. Jadi bertoleransilah, terimalah mereka apa adanya dan support mereka dengan hal positif dalam hubungan. Bahwa saya mencintai kalian, saya ikhlas menerima kalian apa adanya, dan mari bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang punya masalah apapun dengan pekerjaan, hubungan, kemakmuran, coba pahami lebih dalam dan delete-lah pikiran-pikiran negatif serta perkuat bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Tuhan akan menuntun saya. Wajar saya mendapatkan hal buruk dalam kehidupan ini karena dulu saya menanam hal buruk. Dan sekarang saya berupaya untuk memperbaiki. Jadi saya harus menata pikiran saya untuk positif. Setelah Bapak Ibu mendelete hal-hal negatif, memahami, menerima, barulah pikiran kita akan jauh lebih tenang. Tidak lagi banyak loncatan pikiran-pikiran yang muncul. Kalaupun masih ada, berarti pendamannya masih banyak. Perlu berlatih lagi untuk hening, pahami, dan lepaskan dengan kekuatan cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Inilah proses mengolah rasa, berpuasa secara batin dari hal-hal negatif yang harus kita lepaskan dan memenuhi diri kita dengan pikiran yang positif agar cahaya, cinta, dan energi Tuhan memasuki tubuh kita lebih banyak lagi. Karena tidak bisa kita langsung terhubung dengan Tuhan kalau kita masih menyimpan kemarahan, cemas, takut, tidak percaya diri, iri, sombong, ketakutan, kesedihan. Kekuatan Tuhan tak akan memasuki tubuh kita. Maka selesaikan dulu permasalahan kita, rasa yang muncul, rasa yang tidak nyaman, hingga akhirnya kita benar-benar tenang, pikiran kita tenang, tidak loncat-loncat lagi. Nah, ketika pikiran kita sudah mulai tenang, barulah menyiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Niatkan, biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya lebih banyak lagi.
Karena cinta Tuhan yang membebaskan dan cinta Tuhan yang menyembuhkan. Tentunya dengan proses kita lebih tenang, cahaya cinta dan energi Tuhan akan menyembuhkan batin kita. Luka-luka batin kita akan tersembuhkan dan tubuh fisik kita akan menjadi lebih sehat. Sistem imun di dalam tubuh kita pun akan menguat karena kita telah bebas dari stres. Rasakan cinta Tuhan mengalir dalam diri kita lebih banyak. Bagi yang sakit, niatkan biar kekuatan cinta Tuhan menyembuhkan tubuh fisik saya. Setelah tubuh fisik ini teraliri dengan cinta Tuhan, maka secara otomatis cinta Tuhan pun akan mengalir, meradiasi keluar dari tubuh kita. Bayangkan orang-orang yang kita cintai, dan katakan, aku mencintaimu. Bayangkan meluas, lebih luas. Semua orang, semua makhluk terimbas dengan radiasi cinta Tuhan yang mengalir dalam diri kita. Dan yang lebih spesial lagi, bayangkan orang-orang yang bermasalah dengan diri kita. Biarlah cinta Tuhan mengalir pada diri mereka yang bermasalah dengan saya, agar hubungan kami menjadi lebih baik, selaras dan harmonis. Karena sejatinya kita menyelesaikan hutang cinta masa lalu kita yang belum terselesaikan. Dengan memenuhi mereka dengan cinta, ini adalah proses penyelesaian karma kita dengan mereka. Sejatinya kita terlahir kembali saat ini karena kita harus menyelesaikan hutang cinta kita yang belum kita selesaikan di masa lalu. Tuhan, terima kasih karena Engkau menuntun kami semua dengan cahaya cinta dan energi-Mu, membersihkan semua aura-aura negatif dari bentuk pikiran dan perasaan kami. Dan dengan terbersihkan, maka kami dapat merasakan betapa cinta-Mu sangat luar biasa kepada kami semua. Dan ini merupakan penguatan bagi kami, bahwa kami akan mampu melewati semua proses perjalanan kami, perjalanan jiwa kami, untuk menyelesaikan misi jiwa kami, hingga akhirnya kami dapat menyatu dengan kekuatan. Kami dapat kembali pulang. Terima kasih Tuhan, bahwa aku tak sendiri lagi, karena Engkau telah menggenapi diri kami. Hidup kami terasa lebih indah, lebih tenang, lebih damai, dan kami menjadi sangat berarti, karena sesungguhnya Engkau sangat mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan, aku mencintai-Mu.
secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran fisik kita. Kalau tadi kita bekerja secara batin atau secara energi, maka sekarang kita kembali pada kesadaran fisik kita. Sadari kembali tubuh kita secara perlahan-lahan. Mungkin Bapak Ibu perlu menggerakkan tangan, kaki, dan secara perlahan-lahan untuk membuka mata. Saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk segera membuka mata, karena mata saya saja belum bisa terbuka. Ya, energi sangat kuat mengalir, cinta Tuhan mengalir sangat deras, maka kita perlu menyelaraskan energi dengan tubuh fisik kita. Jangan terlalu tergesa-gesa. Oleh karena itu memang idealnya Bapak Ibu melakukan proses soul reflection ini secara personal sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu. Semakin lama berlatih, lama-lama Bapak Ibu juga akan terbiasa dan bisa bermeditasi kapanpun juga. Ya, jadi tidak harus duduk hening, bisa dalam kondisi apapun. Ya, itu kalau nanti sudah terlatih. Ya, jadi inilah saya menuntun Bapak Ibu, ya, mungkin bagi yang sudah terbiasa dengan proses yang cepat, ini agak sedikit mundur, ya, mundur selangkah ya istilahnya. Saya hanya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu sebenarnya mengolah rasa itu seperti ini. Ini proses puasa batin kita, ya. Kalau kita ini bisa dilakukan setiap hari, ya, tidak menunggu hanya pada waktu bulan puasa. Kalau bisa terus Bapak Ibu melakukan ini dan terbiasa berlatih, maka Bapak Ibu semuanya akan jauh lebih tenang, ya, tidak bergolak, tidak euforia, tidak stres, ya, semua akan dipahami prosesnya dan ya bisa mengamati dengan baik. Disinilah pentingnya kita mengenal jati diri. Itu sebenarnya Bapak Ibu mengenali diri Bapak Ibu sendiri. Oh, hari ini saya marah, kenapa saya marah? Oh, kenapa saya cemas? Kenapa? Itu kenalan dengan diri. Ya, Bapak Ibu paham itu bukan sesuatu yang huka-huka. Semakin kita paham, maka kita akan, oh ya, ternyata saya mudah terpicu dengan demikian. Oh, saya mulai berlatih lagi. Ya, jadi itu mudah-mudahan tuntunan meditasi ini bisa melengkapi puasa lahir Bapak Ibu bagi yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Melengkapi puasa Bapak Ibu tidak hanya lahir saja, tapi batinnya juga akan bersih, sehingga nanti pada hari Idul Fitri kita benar-benar sudah mampu menyiapkan wadah di dalam diri kita untuk benar-benar menyambut, ya, kekuatan Tuhan hadir di dalam diri kita. Ya, itu saja tuntunan malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat manfaat dan tolong jaga pikiran tetap positif. Ya, jangan biarkan berlarut dengan negatif, karena kita harus menjaga fisik kita, ya, tetap sehat. Ya, tetap sehat itu ya jangan berpikir negatif, karena pikiran negatif nimbul stres, nanti daya tahan tubuhnya turun lagi. Apalagi ini lagi pandemi, kita harus benar-benar mempunyai keyakinan yang kuat dan terus terhubung dengan kekuatan Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu depan dalam kondisi yang lebih baik, lebih sehat,
lahir dan batin. Terima kasih. Salam cinta penuh kedamaian.